ridho Allah, maka dijauhkan dia dari neraka jahanam sejauh 100 tahun perjalanan. Kira-kira 100 tahun perjalanan sampai ke mana itu ya? 30 hari puasa kita, berarti 30 kali 100, 3000 tahun perjalanan neraka jahanam dijauhkan dari orang-orang yang berpuasa. Luar biasa. Artinya apa? Bebas dari neraka. Nggak usah diukur jauh dari neraka itu. Hanya sekarang motivasinya seperti kata Rasul. Kemudian apa lagi? Orang yang puasa Ramadan, kata Allah, diberi 2 kebahagiaan: gembira ketika berbuka, gembira nanti di akhirat bersua dengan rohnya. Kemudian orang yang berpuasa, lahalubun panis shaim, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil miskin, lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sisi manusia, Bapak Ibu, napas kita bau. Napas kita bau. Tapi di sisi Allah lebih, yang bau ini, napas kita yang bau karena berpuasa ini lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Aku nggak tahu yang mana minyak kasturi. Kata dari minyak kijang, dari darah kijang itu apanya bahannya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Itu luar biasa. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu? Ini yang perlu kita sikapi. Kenapa masuk surga? Kenapa jauh neraka? Kenapa bau napasnya lebih wangi? Jawabnya kata Rasul 2. Yada'u sahwatahu wa ta'amahu min adadi. Karena mereka puasa itu, mereka tahan sahwat mereka, mereka tahan makan dan minum di siang hari min adadi, karena aku semata. 2 itulah jawabannya. Ditahan sahwatnya. Makanya Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 tingkatan puasa. Nah, sekarang yang mana kita? Puasa kita yang mana? Binoman puasa tingkatan yang kedua kita. Pertama, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, ada puasanya puasa orang awam, orang umum. Kebanyakan orang, apa itu? Hanya menahan muftiratnya saja, hanya menahan yang membatalkan puasanya saja, tapi dia tidak menahan yang membatalkan nilainya. Nah, ada di sini apa itu? Bohong jangan terus, nyuri jangan terus. Nah, ya, puasa terus. Nah, ini namanya puasa orang awam. Kamin sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa dia tidak dapat apa-apa, kata Rasul, kecuali lapar, kecuali haus. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, ada saumul hawas, puasa orang khusus. Di samping dia jaga muftirat yang membatalkan puasanya, dia jaga muhbitatnya yang membatalkan nilai puasanya. Nah, ini yang bagus. Jadi kalau bisa binoman lah yang nomor 2 ini kita jaga yang membatalkan puasanya, kita jaga yang membatalkan nilai puasanya. Saya tidak sampaikan lagi, sudah paham kita Bapak Ibu adik-adikku, yang mana membatalkan puasa. Tapi ada yang perlu saya ingatkan, saya pastikan tentang yang membatalkan puasa yang memang jarang-jarang kadang-kadang kita, kalau kita perhatikan betul, kita agak di situ kurang paham sebagian. Pertama, Bapak Ibu, menelan dahak batal nggak puasa? Allahu Akbar, lagi sholat dia zuhur, tak nanti sholat zuhur, batu dia datang dahak, ditelan atau dibuang? Dibuang, ditelan aja lah. Batalnya itu ditelan, dah. Nah, kan ragu lagi kan? Mau dijadikan kita ulangi sedikit biar lebih pasti ya. Menelan dahak batal puasa. Kata Imam Nawawi, kalau dahaknya sudah di mahram hak, ini mahram hak ketek. Apalagi di hak ke atas, maka gini aja, saya prinsipnya gini aja, kalau sudah dahak buang aja. Jadi kemana dibuang? Lagi sholat. Mana dibuanginnya? Dah
Dengku boleh ke kiri, orang sholat ke depan. Ini ada, kalau saya dahak tidak najis, dahak tidak najis. Ini ada. Ya, mulai ke depan ya kita, ya, kita sedang bermunajat. Ya. Kayak mau dijadikan baik dari dahak jangan ditelan. Apalagi sudah di mahar hak. Ya, kalau Imam Rabi kata tadi mahar hak baru batal, kalau mahar hak belum batal katanya. Tapi kalau Imam Nawawi sudah dimakan. Asal ada di pangkal di tengah leher apa ini kerongkongan ini, udah buang aja. Itu di kitab tabligh seperti jelaskan. Yang kedua, ibu-ibu menelan air ludah batal. Kumpul-kumpul segini di mulut, nggak apa-apa, telan aja. Tapi kalau sudah masuk ke bibir merah ini, bagian yang merah ini, beginikannya pula lagi, batal. Kemudian benda yang masuk ke dalam badan kita melalui jarum suntik, batal nggak puasa? Melalui jarum suntik ulama mengatakan, tengok yang masuk itu. Kalau yang masuk itu benda yang menguatkan badan kita, batal puasa. Tapi kalau yang masuk itu tidak menguatkan badan, lihat dari mana masuknya. Misalnya vaksin obat, lihat dari mana masuknya. Kalau masuknya dari otot tidak batal. Tapi kalau masuknya dari murah, maka puasanya batal. Bapak ibu mandi, masuk air tak sengaja, batal. Tak sengaja. Kalau mandinya mandi wajib, mandinya mandi sunnah, masuk air tak sengaja, tidak batal. Tapi kalau ibu mandinya mandi iseng, mandi apa namanya itu, biar dingin-dingin, masuk air tak sengaja, batal puasanya. Bisa Bapak Ibu mohon izin, nanti rujukannya di kitab taklirat saya itu kitab itu, kitab fikih ya, kitab fikih Syafi'iyah ya. Kemudian kumur-kumur sama mahmadoh, kumur-kumur istinsak masukkan air ke hidung. Kalau terlalu keras kumur-kumurnya dan istinsaknya masuk sampai kemana? Terasa sini, batal. Tapi kalau di sini ada di di sini ya, di mulut hidung ini ya, tidak apa-apa. Kalau kumur-kumur, jangan. Tapi kalau ini ada kumur-kumur, sore pun boleh berkumur-kumur. Asal kumur-kumurnya sunnah. Kapan kumur-kumur sunnah? Ketika mau berwudu. Kemudian kumur-kumurnya berapa kali? 3 kali. Tapi rasa dia kurang bersih juga mulutnya. Udah 3 kali dia kumur-kumur, ditambahnya yang keempat. Tahu-tahu yang keempat itu masuk air tak sengaja, batal puasanya. Karena kumur-kumurnya tidak sunnah lagi. Ini perlu diulang-ulang seperti ini. Kalau yang lainnya gampang membatalkan